Shalom semuanya. Sekali lagi kita doa untuk firman ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan, kami siap untuk menjadi seorang murid, menjadi wanita-wanita yang menyenangkan hati Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, aku juga secara pribadi tidak ada yang lebih, kami sama-sama belajar tentang Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, shalom semuanya, sister-sister yang cantik luar biasa. Ini boleh saya lihat nggak wajah-wajahnya? Karena saya kalau nggak ngeliat wajah kayaknya nggak afdol ya. Coba melihat, waduh ini tunggu dulu pakai kacamata ya. Soalnya tadi kelihatan mirip semua nih. Oke. Nah, wow, oke semuanya. Ada Ibu Asri, ada Ibu Kencana, ada Yuni, hai sayang semuanya. Intinya banyak banget, ada 1 juta orang. Ibu Evelyn, ada Ibu Cindy, jadi nggak usah disebut semuanya. Tapi intinya semua cantik, keren, luar biasa, dan Tuhan sayang ya. Oke, siap dengan firman Tuhan. Sebelumnya saya kenalkan dulu nama saya Ibu Inti Paride Arya. Saya orang Medan sebenarnya, tapi sekarang tinggal di Bandung. Ya, saya punya anak 4, punya cucu 1. Cukup data pribadi cukup ya, bukan caleg soalnya. Oke, saya adalah gembala daripada persekutuan wanita yang ada di Bandung, Surabaya, dan di Medan. Namanya Sungai Sukacita Ministry. Oke ya, siap dengan firman Tuhan? Semuanya siap ya? Oke, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita buka yuk, kita buka dalam Kejadian ya. Kejadian 8 ayat 21 dan 22. Saya sudah kasih ya sama siapa? Sama Evni ya sayangku. Oke, saya akan bacakan ya. Kejadian 8 ayat 21 dan 22. Ketika Tuhan melihat mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Ya, artikan sister-sister, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Ya, perhatikan, Tuhan bilang, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang dilakukan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Ya, sister, waktu engkau membaca ini, mungkin kita baca sepintas kesannya biasa-biasa, tapi ini adalah hal yang luar biasa. Kenapa? Pertama kali kata harum di Alkitab itu adalah waktu dikatakan Nuh memberikan persembahannya, dikatakan ada persembahan yang berbau harum. Dan bukan hanya sekedar itu, tapi dikatakan ada satu hal yang luar biasa. Waktu dikatakan Tuhan mencium persembahan yang berbau harum, Tuhan berubah keputusan. Tuhan mengambil satu komitmen. Dia katakan, aku takkan lagi, ya, aku takkan lagi membinasakan, bahkan mengutuk bumi ini. Sekalipun yang mereka lakukan adalah jahat. Sister-sister, ini tidak main-main. Ya, ini bukan main-main. Dikatakan, Tuhan berubah pikiran. Tuhan bilang, gak akan lagi lah. Oke lah, mereka mungkin jahat, tapi aku gak akan mengutuk lagi seperti yang terjadi pada zaman Nuh ya. Nah, ini luar biasa. Pertanyaan sister-sister, saya mau tanya, apakah iblis senang mendengar ayat ini? Apakah si jahat, si ular tua senang mendengar ayat ini? So pasti nggak senang lah sister. Kenapa saya berkata begitu? Karena visi misi si iblis itu jelas. Ya, apa visi misinya iblis? Coba buka Yohanes 10 ayat 10a. Supaya di tempat ini jangan sampai kita menjadi orang Kristen tanpa visi misi ya. Karena iblis aja punya visi misi ya. Ayat A-nya saja. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Sister, udah jelas dikatakan tadi. Tujuan daripada si jahat ke dunia ini nggak berubah dari dulu sekarang sampai selama-lama. Jadi katakan tujuannya adalah 3. Pertama mencuri, kedua membunuh, dan membinasakan. Pertanyaan, waktu dia mendengar tadi Tuhan berkata berubah pikiran, apakah iblis senang? Udah pastilah iblis nggak senang, karena tujuan dia membinasakan kita, menghancurkan kita, membuat porak-poranda hidup kita. Sementara Tuhan tadi berkata, walaupun kita mungkin melakukan hal yang tidak baik, tapi Tuhan memberikan kita kesempatan ya. Dan bukan hanya sekedar kesempatan, ayat 10b-nya. Ini rencana Tuhan. Yohanes 10 tadi, dengan ayat yang sama sister. Perhatikan, Yohanes 10 ayat 10b. Ya, rencana Tuhan, ini visi misi Tuhan ya. Aku datang kata Yesus supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sister, tadi perhatikan ya, kalau kita baca ulang tadi kejadian 6, kejadian 8 dikatakan Tuhan berubah pikiran ya, berubah pikiran waktu dikatakan seorang Nuh memberikan persembahan yang berbau harum. Kata Tuhan, aku tidak akan lagi membinasakan, tidak akan lagi mengutuk bumi. Makanya iblis tidak happy karena tujuan iblis ke dunia ini hanya satu, yaitu apa? Untuk membinasakan setiap anak-anak Tuhan. Makanya dia shock, dia kaget, dia bilang, wah kok jadi begini? Kan harusnya kan anak-anak Tuhan tuh kalau salah dihajar habis. Ini kenapa dikasih kesempatan? Bahkan Tuhan katakan bukan hanya kesempatan, tapi Tuhan Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Abundant life. Ini tidak sesuai dengan target daripada si jahat. Nah, kita lihat sekarang ya, mana buktinya. Kita buka ulangan 28. Kalau kita baca ulangan 28, ayat 1 sampai dengan 13, itu panjang ya sister, tapi Ibu Inti hanya baca ayat 11 sampai 13 saja. Intinya, hidup yang berkelimpahan itu dalam banyak hal. Dalam damai sejahtera, dalam sukacita, dalam kesehatan, dalam berkat, dalam rumah tangga, dalam apapun
engkau akan berkelimpahan ya. Ayat 11 dan 13 sampai 13. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandungan. Sister, saya percaya sebagai seorang istri, sebagai seorang mama, kita rindu buah kandungan kita, anak-anak kita, keturunan kita menjadi anak-anak yang luar biasa. Itu akan kita alami waktu hidup kita berkelimpahan. Selain itu apalagi dikatakan ya, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah, dikatakan tadi dalam hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikan padamu, Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya ya, dikatakan Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah. Sister, saya mau tanya, perbendaharaan Tuhan tuh gak pernah habis-habisnya. Stok kasih karunia Tuhan gak pernah habis, stok sukacita Tuhan gak pernah habis, stok damai sejahtera Tuhan gak pernah habis, stok apalagi, semua stok yang ada di dunia bahkan di surga itu Tuhan punya dan gak pernah habis-habisnya, dan itu akan dibukakan kepada kita. Dan ingat, kalau Tuhan yang membuka, tidak ada satupun yang dapat menutup ya, yakni langit untuk memberi hujan pada tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu sehingga engkau memberi pinjaman kepada bangsa-bangsa ya, dikatakan tapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Wow, sister. Pertanyaan saya, kira-kira iblis baca Ulangan 28 ayat 1 sampai 13, apa dia happy? Jelas dia tidak happy. Dia nggak mau itu terjadi dalam kehidupan anak-anak Kristen. Pertanyaan, apakah iblis menyerah? Ya mungkin ini boleh dipindahkan, dia punya screen-nya. Apakah iblis menyerah? Ya, apakah iblis menyerah dengan dia membaca tadi bahwa Tuhan berubah keputusan. Bahkan Tuhan katakan hidup kita akan menjadi hidup yang berkelimpahan. Dan kelimpahan tadi Tuhan katakan anak-anak kita, keturunan-keturunan kita akan Tuhan berkati ya. Menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak yang berhasil, masa depan penuh harapan. Itu janji Tuhan kepada setiap kita. Bahkan dikatakan tadi apa? Bukan hanya sekedar itu. Dikatakan juga kita akan diangkat menjadi kepala, tidak menjadi ekor. Apalagi dikatakan tadi kita punya perbendaharaan akan Tuhan buka dari surga. Artinya semua janji Tuhan akan kita alamin. Pertanyaan, apakah mendengar ini iblis ciut? Apakah iblis menjadi takut? Apakah iblis menyerah? Kita buka Lukas 4 ayat 12 dan 13. Sebenarnya kalau mau jujur, banyak tentang si jahat ini yang banyak orang Kristen nggak punya. Yuk, mana buktinya? Kita buka Lukas 4 ayat 12 dan 13. Waktu iblis mencoba Yesus ya, dikatakan Yesus menjawab. Katanya, waktu itu Tuhan menjawab, waktu dibilang iblis supaya engkau jatuhkan dirimu, betul? Katanya apa? Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Sister, ini sebagai peringatan buat kita, ini sebagai peringatan buat kita, ini sebagai nasihat buat kita. Memang iblis, dia dikatakan mundur, tapi perhatikan, dikatakan dia menunggu waktu yang baik. Artinya, iblis itu nggak gampang menyerah. Waktu dia mendengar Tuhan mau berkati anak-anak Tuhan, waktu dia dengar bahwa Tuhan mau berkati wanita-wanita Tuhan, dia tidak menyerah. Memang dia mundur sekarang, tapi dia tunggu waktunya. Kapan waktu yang tepat, dia hajar lagi, dia coba lagi. Itu si jahat ya. Nah sementara, kalau kita pikir-pikir, kalau memang sementara, berarti kalau begitu sekarang kita udah posisi aman dong. Yang menyedihkannya, banyak wanita Kristen yang kalah dengan si jahat. Banyak wanita Kristen yang KO, ya menghadapi pandemi ini KO, menghadapi masalah keluarganya KO ya. Makanya kok kenapa Bu Indri? Coba kita lihat ya. Padahal apa? Tuhan sudah perlengkapi kita dengan hal yang luar biasa. Kalau di tempat ini engkau menyerah gara-gara COVID-19, kalau engkau menyerah dalam rumah tangga sampai mau bercerai, kalau engkau menyerah karena sakit penyakitmu, berarti kita kalah KO dengan si jahat ya. Mana buktinya? Coba lihat. Tuhan perlengkapi kita dengan hal yang luar biasa, sister. 1 Yohanes 5 ayat 4 ya. Tuhan bukan hanya sekedar bilang kau mesti kuat. Tuhan perlengkapi anak-anak Tuhan, khususnya wanita-wanita Kristen. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Sister, kita bisa mengalahkan dunia. Termasuk mengalahkan COVID, termasuk mengalahkan sakit penyakit, termasuk mengalahkan rumah tangga yang hancur, termasuk mengalahkan apa. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Very simple. Bagaimana cara kita mengalahkan dunia? Dengan iman kita kepada Yesus. Makanya kalau engkau dan saya langsung give up, langsung menyerah, langsung putus asa, Tuhan sangat sedih. Yesus sudah memberikan kepada kita modal kita. Kita punya perlengkapan rohani kita adalah iman kita kepada Kristus ya. Tapi tragisnya banyak orang Kristen yang tumbang. Mana buktinya? Banyak orang Kristen, bahkan bukan hanya orang Kristen biasa-biasa. Mereka bahkan orang-orang yang harusnya menjadi panutan, tapi mereka pun tumbang. Kita buka 1 Samuel 28 ayat 5. Supaya di tempat ini ya, kita betul-betul sekarang kita fokus ya, kita dengar apa yang menjadi pesan Tuhan hari ini. Ketika Saul melihat tentara Filistin, maka takutlah ia dan hatinya sangat gemetar. Tidak main-main. Siapa Saul, sister? Udah jelas kita tahu Saul adalah orang yang diurapi Tuhan, betul?
Raja pertama kerajaan Israel adalah Saul, penuh dengan urapan, penuh dengan Roh Kudus, tapi ternyata dikatakan waktu ada tentara Filistin ini bicara tentang masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah COVID-19, masalah kesehatan, masalah apapun waktu dialami oleh seorang yang penuh urapan, dikatakan dia takut dan hatinya gemetar. Ini fakta, ini peringatan bagi setiap kita. Maka jangan hanya sekedar kita stop sampai menjadi orang Kristen saja. Kalau engkau hanya menjadi orang Kristen saja, hanya mengenai orang yang melayani saja, tapi kalau kita nggak punya nanti yang akan kita pelajari hari ini, akan gampang membuat kita takut, gemetar, bahkan akan gampang membuat kita meninggalkan Tuhan Yesus ya. Nah, buktinya lagi mana? Kita buka 1 Samuel 13 ayat 6. Bukan hanya mereka sekedar takut, perhatikan. Ketika dilihat orang Israel bahwa mereka terjepit, ini juga sebagai diingatkan pada kita. Orang Israel terjepit. Apakah bisa anak-anak Tuhan terjepit? Bisa. Dengan keadaan seperti ini sekarang, banyak mengalami keterjepitan. Saya kebetulan banyak punya pelayanan wanita. Itu yang rumah tangganya banyak masalah, bahkan juga dalam keadaan mungkin ekonomi, dalam keadaan sakit penyakit. Intinya bisa mengalami keterjepitan. Sebab rakyat memang terdesak. Firman Tuhan yang mengatakan, memang orang Kristen bisa mengalami terjepit? Yes. Bisa mengalami terdesak? Yes. Ya. Tapi responnya perhatikan. Larilah rakyat bersembunyi di gua, keluk batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Dan berikutnya malah ada orang Ibrani yang menyeberang arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead, sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ya, ayat berikutnya tadi ya dikatakan mereka sampai gemetar, mereka lari, mereka meninggalkan Tuhan ya. Tadi dikatakan ayat ke-8-nya berarti malah ada orang Ibrani yang menyeberangi ya, sampai mereka malah ada orang Ibrani yang menyeberang arungan sungai menuju tanah Gad dan Gilead, sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Sister, ini fakta. Ya, waktu kita menghadapi masalah, Filistin itu bicara tentang masalah, bicara tentang peperangan. Apa peperangan kita? Mungkin nggak Filistin, nggak Amalek, tapi mungkin masalah kesehatan kita, masalah sekarang rumah tangga kita, dan masalah COVID-19 ini. Ini peperangan kita. Pertanyaan, bagaimana sikap kita? Takut, gemetar, mundur, meninggalkan Tuhan. Ya, sementara iblis saja dikatakan dia tidak mundur, ya. Memang dia sementara mundur, tapi dia cari lagi waktu. Artinya dia tidak gampang putus asa. Sementara kita banyak yang putus asa seperti ini. Nah, dikatakan coba kita lihat ya. Kita tahu lagunya. Kita buat iblis gemetar. Tahu ya lagu itu, sister ya? Sering kali kita menyanyikan lagu ini dengan mantap. Tapi kenyataan waktu menghadapi COVID, kita malahan bukan iblis yang gemetar, kita yang gemetar. Coba buka Yakobus 2 ayat 19 ya. Ini fakta. Yakobus 2 ayat 19, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah, itu baik. Tetapi setan-setan pun percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Harusnya iblis yang gemetar, sister. Harusnya COVID yang gemetar. Harusnya pandemi yang gemetar dengan kita. Tapi sebaliknya kita yang takut menghadapi iblis. Kita yang gemetar menghadapi pandemi. Ini nggak sesuai dengan firman Tuhan ya. Nah makanya dikatakan ini peringatan daripada Tuhan. Ini nubuatan daripada Yesus 2000 tahun yang lalu. Kita buka Matius 19 ayat 30a. Dan kalau Tuhan yang menubuatkan, ini pasti terjadi. Maka jangan sampai kita termasuk yang di dalamnya. A-nya saja. Banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Sister, dulunya begitu berapi-api, dulunya begitu cari Tuhan, dulunya begitu semangat melayani, dulunya begitu suka baca firman, dulunya sangat suka berdoa, dulunya sangat suka menyembah, tapi sekarang dikatakan akan pindah ke barisan belakang. Kenapa? Jawabannya sederhana, karena gemetar menghadapi si jahat, karena nggak siap menghadapi si jahat, nggak siap menghadapi masalah, nggak siap menghadapi pandemi, nggak siap menghadapi COVID, nggak siap menghadapi rumah tangga dalam keadaan digoncangkan oleh si jahat. Sister, ini yang berkata adalah Tuhan Yesus. Dan bukan hanya dalam Matius 19 ayat 30 loh. Kalau engkau baca di Markus 10 ayat 31, bahkan di Lukas 13 ayat 30b, kata-kata yang sama Tuhan ulang 3 kali. Ini adalah nubuatan daripada Tuhan. Jangan sampai kita termasuk dari golongan yang dulunya semangat mencari Tuhan, yang antusias mencari Tuhan, tapi akhirnya pindah di barisan belakang. Ini dia. Kita kembali kepada laptop. Pertanyaan sekarang. Apa strategi iblis untuk membatalkan hidup orang Kristen mengalami kelimpahan? Apa strategi iblis? Ya kita lihat ya. Sister-sister, di akhir zaman ini, iblis tahu waktunya sudah singkat. Ya. Jadi jangan pernah bilang bahwa ini masih panjang Bu Indri, masih sampai 1.000.000 tahun lagi. Ini akhir daripada akhir zaman. Iblis sekarang dia lagi banyak bikin PR-nya. Makanya kalau anak Tuhan, orang Kristen, wanita Kristen kita nggak bikin PR juga, kita akan jatuh, kita akan kalah. Ya. Apa PR daripada si jahat? Iblis sekarang lagi buat SWOT analisis ya. Tahu SWOT analisis? SWOT analisis itu adalah apa? Strength, weakness, opportunity, dan threat ya. Ini bicara tentang apa? Iblis sekarang lagi menggali, pengen tahu apa sih kelebihan anak-anak Tuhan. Kalau dia ikut Tuhan sungguh-sungguh, apa kelebihannya? Dan apa kelemahan daripada anak-anak Tuhan? Dan apa
kesempatan daripada anak-anak Tuhan? Apa ancaman bagi anak-anak Tuhan? Iblis sekarang lebih banyak menggali firman. Bukan untuk dia lakukan, tapi untuk menyerang anak Tuhan sendiri. Makanya sister, untuk ladies of, woman of love ya, ladies di sini ya, woman of love, betul ya? Ladies of, ini apa namanya? Boleh? Yes. Ini hanya pesan dari Ibu Indri buat kita semuanya. Sister, banyak gali firman di akhir zaman ini. Karena kalau engkau tidak gali firman, kita akan kalah telak dengan si jahat. Dia sekarang lagi banyak menggali firman, bukan untuk dia lakukan, tapi untuk melihat apa kelemahan daripada orang-orang Kristen. Dia sekarang lagi mengadakan SWOT analisis. Di tempat ini, sister-sister mungkin yang ada bisnis, yang background bisnis pasti tahu. Yaitu SWOT analisis adalah apa? Waktu kita mau menghadapi kita punya saingan, itu kita mengadakan research, kita mengadakan analisa, untuk tahu apa sih kelebihan daripada kompetitor, apakah kekurangan daripada saingan kita, itu harus dilakukan. Nah, iblis lakukan itu dengan memakai firman Tuhan. Nah, kita akan lihat sekarang di sini ya. Dia tahu dan dia dapat. Ini rupanya kalau misalnya sekarang anak Tuhan ini nggak melakukan ini akan membuat mereka hancur. Dia tahu ada kelemahan daripada orang Kristen kalau kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Nah, jawabannya dari mana? Dari Kejadian 8 ayat 21. Di sana dia mendapat jawabannya. Ini kata kunci untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Kejadian 8 ayat 21 dikatakan. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang kulakukannya. Sister, apa kata kuncinya? Iblis tahu kata kuncinya. Waktu kita memberikan persembahan yang harum, itu yang membahayakan dia. Jadi iblis nggak takut waktu kita berikan persembahan. Iblis nggak takut waktu kita beribadah. Iblis nggak takut waktu kita pelayanan. Iblis nggak takut waktu kita baca firman. Iblis nggak takut waktu kita menyembah. Iblis nggak takut waktu kita doa. Iblis nggak takut kita menjadi orang Kristen. Tuhan katakan tadi, dia akan mengubah keputusannya dan Tuhan memberikan kita hidup yang kelimpahan. Dan iblis tidak happy dengan ini, sister. Karena visi misi iblis jelas apa? Yohanes 10 ayat 10a. Membuat kita dicuri, membuat kita dikatakan dibunuh dan dibinasakan ya. Kita lihat sekarang dengan pandemi ini banyak yang dicuri dalam kehidupan kita, betul? Ya mungkin masalah kesehatan, mungkin masalah keluarga ada yang meninggal, atau mungkin masalah rumah tangga yang mulai agak ribut-ribut, intinya semua lagi dicuri oleh si jahat. Dan memang betul, itu sedang terjadi sekarang. Nah, pertanyaan sekarang, apa yang iblis lihat untuk membuat anak-anak Tuhan nggak mengalami Keluaran 13 ayat 1 sampai dengan Ulangan 13 ayat 1 sampai dengan 13. Dia tahu kuncinya. Dia adakan SWOT analisis, dia adakan research, dan dia dapat ternyata kata kunci adalah persembahan yang berbau harum. Makanya bukan hanya sekedar persembahan. Nah, kita lihat ya, kita lihat sekarang ya. Tidak semua persembahan Tuhan terima, sister. Tidak semua ibadah Tuhan terima. Tidak semua doa Tuhan terima. Tidak semua pelayanan Tuhan terima. Mana buktinya? Kita buka Yesaya. Ya, kita buka Yesaya 1 ayat 11 sampai dengan 13. Untuk apa korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu dan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Wah, kok aneh ya? Padahal kan Tuhan suka lemak-lemak ya. Tuhan suka juga domba jantan. Kenapa Tuhan bilang Tuhan gak suka? Coba kita lihat ayat berikutnya. Pasti ada reasonnya. Apabila kamu datang untuk menghadap kehadiratku, siapa yang menuntut itu daripadamu bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Wow, kita dikatakan menginjak-injak. Mana bukti kita menginjak-injak pelataran Tuhan? Ayo kita lihat berikutnya. Jangan lagi kamu membawa persembahan yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya karena perayaanmu itu penuh dengan kejahatan. Ayat berikutnya kita lihat di sini ya, dikatakan padahal jelas ya, jelas dikatakan tadi yang kita berikan adalah domba loh, sister, yang diberikan adalah lemak-lemak. Harusnya kan Tuhan suka. Nah, ayat berikutnya, apabila kamu menadah tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak mendengarkannya sebab tanganmu penuh darah. Wow. Ini peringatan bagi setiap kita. Ini akhir zaman, sister. Maafkan saya mungkin firmannya agak keras. Tapi kalau buat saya, kita harus perlu makanan keras di akhir zaman ini. Jangan hanya menjadi bayi rohani, sister ya. Dan dikatakan tadi adalah apa? Tuhan bisa berubah keputusan. Tuhan berubah keputusan waktu seorang memberikan persembahan berbau harum, betul? Nah, tapi iblis, dia tahu, oh ini rahasianya. Jadi kuncinya bukan masalah persembahannya. Iblis gak takut kita ibadah. Iblis gak takut kita baca firman. Iblis gak takut kita pelayanan. Tapi iblis paling takut kalau kita memberikan persembahan berbau harum. Nah, iblis tahu rahasianya ternyata ini. Nah, coba
doa. Mana buktinya bahwa tidak semua persembahan berbau harum di hadapan Tuhan. Tadi kita baca dalam Yesaya, dikatakan bahkan kejijikan bagi Tuhan. Maka Tuhan katakan, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, bayangkan berkali-kali. Artinya kita sudah mungkin doa puasa, kita mungkin doa puasa Esther, doa puasa Daniel, doa puasa semua. Tapi kenapa Tuhan nggak menjawab? Jangan cepat-cepat salahkan Tuhan. Ternyata mari kita koreksi. Karena dikatakan di sini Tuhan memalingkannya karena apa? Karena persembahan kita itu baunya menjijikkan bagi Tuhan. Nah, kita akan lihat sekarang sister di sini. Kenapa bisa? Ayat 15 ya, dikatakan tadi sudah kita baca. Nah, ternyata apa kata kuncinya? Seorang makanya sampai membuat kejijikan bagi Tuhan. Kuncinya di ayat 13 sister. Kita lihat ayat 13 ya. Ayat 13. Jangan lagi kamu membawa persembahan yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Ternyata ada kata sungguh-sungguh. Ini kata kuncinya, persembahan yang sungguh-sungguh yang Tuhan inginkan, bukan persembahan yang ecek-ecek, bukan persembahan yang sekedar, bukan sekedar persembahan hanya karena kita lakukan karena rutinitas agama, bukan karena agama keturunan, bukan karena roh agamawi, bukan karena supaya dilihat orang, bukan juga untuk karena kita hanya sekedar lakukan. Nah, ini yang membuat makanya Tuhan tidak bisa menerima. Tuhan memalingkan telinganya dari doa-doa kita, dari pujian penyembahan kita, dari ibadah kita. Ini sangat-sangat harus menjadi peringatan bagi setiap kita. Iblis tangkap celah ini dan dia fokus ya. Dan dia fokus, makanya akhirnya banyak orang-orang yang hanya sekedar asal-asal ya. Coba kita lihat, apa sih persembahan yang Tuhan inginkan yang sesuai dengan perkataan Rasul Paulus? Buka Roma 2. Persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jelas sister dikatakan sekarang. Ternyata ada dua macam persembahan, ada dua macam pelayanan, ada dua macam pengikutan, ada dua macam orang Kristen, ada dua macam doa, ada dua macam juga penyembahan, ada dua macam juga sekarang apapun ada dua macam. Yang mana kita? Yang harum atau yang berbau busuk di hadapan Tuhan, yang menjadi kejijikan di hadapan Tuhan. Kita dibilang Tuhan memalingkan tangan, bukan sekali lagi karena kita dilihat karena kita bodoh, atau kita nggak pinter, atau mungkin kita nggak keren. No, nggak ada hubungan dengan itu. Hubungan persembahan adalah tubuh kita, persembahan yang hidup. Nah, kita akan lihat nanti di sini. Kita akan lihat sekarang di sini ya. Apa arti persembahan yang sungguh-sungguh? Kita buka Kejadian 4 ayat 3 sampai dengan 5. Ya, ini adalah pertama kali kejatuhan daripada anak-anak daripada Adam dan Hawa. Ini dia. Setelah berapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan. Perhatikan, dia persembahkan sebagian, ya, bukan nggak persembahkan loh. Dia persembahkan, tapi sebagian dari hasil tanah kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Perhatikan, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing domba, yakni lemak-lemak. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya, tapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi panas dan mukanya menjadi muram. Hari ini dikatakan tadi apa? Ada dua persembahan sama-sama, dan ini terjadi ribuan tahun yang lalu. Sebelum Tuhan Yesus datang, sudah ada yang namanya persembahan. Dikatakan Kain dan Habel, mereka sudah diajarkan untuk berikan persembahan pada Tuhan. Tapi persembahan siapa yang diterima? Persembahan daripada Habel. Kenapa? Karena Habel memberikan yang terbaik, sementara Kain hanya memberikan sebagian. Orang yang sungguh-sungguh akan memberikan yang terbaik dalam kehidupannya. Tapi orang yang sekedar, yang dikatakan hanya sekedar asal-asal, dia hanya berikan sebagian. Dia bukan nggak ke gereja, dia bukan nggak pelayanan, dia bukan nggak baca firman, dia bukan nggak doa, tapi semua sebagian. Apa bukti sebagian? Di gereja, haleluya. Tapi di luar gereja kita persis sama dengan dunia, betul? Dalam bisnis suka tipu sana, tipu sini, betul? Dikatakan dalam rumah tangga, ya. Dalam rumah tangga, kalau di gereja kita luar biasa, tapi dalam rumah tangga tidak setia, bahkan ada perselingkuhan. Apa ini yang sungguh-sungguh di mata Tuhan? Jadi bukan masalah panjangnya doa kita, bukan masalah hebatnya penyembahan kita, masalahnya sungguh-sungguh atau sekedar. Waktu engkau berikan yang sebagian, Tuhan tolak. Dan Tuhan ingatkan kepada Kain, kenapa mukamu muram, Kain? Tuhan sebenarnya nggak mau kita sampai jatuh loh, sister. Kalaupun kita ditegur hari ini, jangan muka kita cembetut. Coba saya lihat, muka cembetut di tempat ini mungkin marah untuk ibu ingatkan ya. Karena waktu kita cembetut, ya kita yang rugi sendiri, sister ya. Karena Tuhan menegur, karena Tuhan sayang. Tuhan berkata, aku menegur dan menghajar orang yang kukasihi, betul? Nah, waktu Tuhan ingatkan kita, anakku, engkau belum sungguh-sungguh, ayo lebih sungguh-sungguh ya. Tapi seringkali kita seperti Kain. Waktu diingatkan oleh firman, muka kita cembetut. Kita bilang, udah, ini orang jangan diundang lain kali. Buat saya nggak ada masalah gitu ya. Tapi kalau engkau meresponi, engkau berkata, Tuhan itu aku akan tampil beda. Karena Tuhan katakan, aku takkan
mengutuk lagi, ada perubahan dalam hidup kita. Tapi seringkali kita mengambil keputusan seperti siapa Kain. Dia marah, bahkan yang ada dia makin meneruskan kejahatan dia. Tuhan selalu ingatkan, Roh Kudus selalu ingatkan. Nah, dikatakan tadi di sini ya, kita lihat sekarang, waktu kita betul-betul mau mengambil keputusan, ya, kita dikatakan sini, kita buka. 1 Raja-Raja 18 ayat 30, seorang yang betul-betul mau mengambil keputusan, itu akan tampil beda. Kita boleh pernah jatuh, kita boleh pernah gagal, kita boleh pernah melakukan hal yang tidak baik, tapi perhatikan, ini Elia menghadapi Ahab dan 400 Nabi Baal. Dia katakan begini, kata Elia kepada seluruh rakyat, datanglah dekat kepadaku. Ya, Elia berkata, maka mendekatlah seluruh rakyat kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan. Korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel. Pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel. Dan bahwa aku ini hambamu. Dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkataan ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku. Supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah ya Tuhan. Dan engkaulah yang buat hati mereka bertobat. Lalu perhatikan respon daripada surga. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu pun habis dijilatnya. Sister, perhatikan, waktu kita memperbaiki mezbah kita, waktu kita memperbaiki kehidupan kita, dikatakan apa? Waktu engkau berdoa, nggak usah tunggu lama, Tuhan akan meresponi secara luar biasa. Wup, api kemuliaan Tuhan akan diturunkan. Ini bicara tentang pemulihan dalam kehidupan seorang. Hari ini tergantung daripada kita. Dikatakan tadi, boleh orang memberikan persembahan. Masalahnya persembahan itu yang kualitas yang Tuhan lihat. Makanya dikatakan untuk engkau berikan persembahan yang asal, hanya sebagian dari hidup kita. Di gereja, haleluya. Dalam pelayanan, haleluya. Tapi di luar kompromi dengan dosa. Di luar melakukan hal tidak menyenangkan. Bahkan sebagai istri, tidak setia pada suami ya. Atau mungkin kita ada memberikan hal-hal yang tidak baik kepada orang lain. Atau apapun itu, selama itu tidak sungguh-sungguh, sampai kapanpun doa kita tidak akan dijawab oleh Tuhan. Nah, saya mau kasih kesaksian sedikit tentang hidup saya. Very simple. Saya nggak pernah nuduh orang, saya koreksi diri saya. Sister, saya dari mulai lahir jadi orang Kristen. Ayah saya adalah seorang yang sangat-sangat taat kepada Tuhan tentunya. Apalagi ibu saya adalah pendoa, betul. Dan saya keluar dari keluarga Kristen, ayah saya banyak membangun gereja, intinya dia sangat-sangat mengasihi Tuhan. Dan saya lahir dari keluarga Kristen. Pertanyaan, apakah saya keluarga Kristen, apakah saya anak Kristen yang berbau harum di hadapan Tuhan? Jawabannya no. Sampai umur 40 tahun, saya hidup dalam dosa, sister. Saya ngomong apa adanya, ya. Saya ke gereja, yes, saya ke gereja. Ya, saya ke gereja, saya rajin ke gereja, karena mama, papa pasti suruh ke gereja. Setiap hari Minggu pasti diketok tuh pintu kamar saya. Ayo, gereja, gereja, betul ke gereja, ya. Tapi di gereja, apakah saya betul-betul karena mengasihi Tuhan? No, ya. Saya hidup kompromi dengan banyak dosa. Seluruh dosa saya lakukan, sister. Dan saya anggap itu wajar. Saya sekolah lama di luar, ya. Saya dari mulai SMA, saya belajar keluar, saya belajar ke Swiss, saya belajar ke Singapura, saya juga ke Amerika, dan saya juga selesaikan S3 saya di Amerika. Jadi intinya hidup saya sangat-sangat modern. Sangat-sangat modern, semua dosa saya lakukan. Dan saya anggap itu gimana saya. Hidup saya berbau kejijikan, betul? Pada ke gereja, yes. Baca firman, yes. Tapi nggak jadi jaminan. Sampai satu saat saya tinggalkan Tuhan Yesus. Saya tinggalkan Tuhan Yesus. Satu saat saya tinggalkan Tuhan Yesus karena saya anggap hidup ini ya gimana saya. Saya tinggalkan Tuhan Yesus 11 tahun. Saya menikah dengan yang lain daripada kita. Dan saya punya anak 3, sister. Pertanyaan, hidup saya betul-betul menjijikkan Tuhan. Pertanyaan, apakah Tuhan udah nggak kasih kesempatan? Itulah bedanya kalau engkau mengenal siapa Tuhanmu. Sampai tahun 1999. Nah, waktu itu dalam keadaan saya ada berpisah dengan suami yang berbeda agama, tapi kemudian saya menikah lagi. Tapi nggak membuat saya mencari Tuhan juga, sister. Saya dulu punya diskotik terbesar di Sumatera. Diskotiknya besar sekali, hotelnya 2,7 hektar. Dan semua dosa saya lakukan di sana. Artinya apa? Saya sediakan minuman keras, dan kalau orang mau pakai misalnya sekarang segala macam obat terlarang, itu nggak ada urusan sama saya. Bahkan wanita-wanita juga semua ada di sana. Intinya saya kompromi dengan banyak dosa. Kejijikan bagi Tuhan. Masih ke gereja? Masih. Nggak jadi jaminan. Makanya nggak heran, doa saya nggak pernah dijawab oleh Tuhan. Yang ada rumah tangga tiap hari ribut, anak-anak saya juga makalan ada yang kena narkoba. Intinya hidup saya sangat menjijikkan menurut dunia. Dan apa yang terjadi sampai satu saat, ada saya pindah ke Bandung. Waktu kami pas pindah ke Bandung, hotel kami dibakar. Dalam waktu nggak lama, sister. Saya pindah ke Bandung tahun 1997, hotel saya dibakar 2 bulan kemudian. Ya, nah waktu itu memang saya nggak ngerti. Saya pikir kenapa Tuhan bakar hotel saya? Oke lah saya jahat, tapi kan masih banyak orang yang jahat. Saya nggak ngerti waktu sister ya. Nah akhirnya apa kemudian? Kemudian saya hamil, anak yang keempat, karena anak saya 3 dari yang dulu, dan anak saya yang keempat ini anak dari yang sekarang. Apa yang terjadi? Apakah saya cari Tuhan? Enggak.
Ya, dengan keadaan hotel dibakar, dengan keadaan saya ribut dengan keluarga besar, saya pindah ke Bandung. Dan kami betul-betul mengalami apa yang namanya titik nadir, sister. Saya di tipe 21 tinggal. Rumah saya 3x4 kamar anak saya, 3 orang tidur di lantai 1. Naik turun angkot, itu pernah saya alami semua. Kalau saya kasih tahu sekarang ceritanya, panjang, kita dari 3 malam. Jadi saya hanya sepotong-sepotong aja yang sampaikan. Nah, jadi waktu itu, saya dalam keadaan, waktu itu mau melahirkan, dokter bilang anak saya lahir itu bisa cacat, sister. Kenapa bilang? Karena saya sudah kebanyakan dikasih obat untuk menahan saya punya kandungan. Dan waktu itu, seumur hidup sampai umur usia 40 tahun, saya katakan, waktu seorang hamba Tuhan datang, saya bilang begini, waktu hamba Tuhan bilang, Ibu Indri, Tuhan masih menunggu engkau, Tuhan mengasihi engkau. Saya bilang, kalau betul Tuhan Yesus itu ada, masih mengampuni saya bukan menjadi sampah di hadapan Tuhan, saya hanya minta satu bukti, saya lahir, anak saya melahirkan, anak saya normal, tidak cacat, tidak seperti yang kata dokter. Dan apa yang terjadi, sister? Anak saya lahir. Sekarang usia 21 tahun. Cantik, luar biasa. 3175. Yang mau daftar boleh nanti isi formulir ya. Intinya, bagi Tuhan semua luar biasa. Dan di sana saya betul-betul ambil keputusan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau ikut engkau. Aku mau balik badan 180 derajat. Aku mau memberikan persembahan yang berbau harum, Tuhan. Berikan aku kesempatan, mampukan aku, Tuhan. Tahu apa yang terjadi, sister? Di sana kehidupan saya mulai diubahkan. Tidak automatically, sister, ya terus terang. Tidak Tuhan nggak pernah menjanjikan engkau bertobat hari ini langsung semua Tuhan jawab. Suami saya, akhirnya saya bertobat. Nah, waktu saya sudah bertobat, ya, apakah langsung automatically semua diubahkan Tuhan? Tidak. Tapi pelan, cepat atau lambat, semua Tuhan ubahkan, ya. Dan apa yang terjadi sekarang? Nah, kemarin waktu tahun 2009, sudah saya pelayanan hampir 10 tahun. Suami saya tabrakan, koma. Nah, di sana saya bilang waktu dokter bilang hanya 7 hari umurnya. Saya bilang, Tuhan kau berkata, kalau aku memberikan persembahan berbau harum Tuhan, nggak mungkin cuma hanya aku yang bertobat. Masakan suamiku. Suami saya paketnya komplit, sister. Ya, saya jahat, suami saya juga sama, 10-11 dengan saya. Main perempuan, jagoan. Ya, narkoba, jelas. Ya, mabok, apalagi ya. Berantem, suka banget. Tabrakan, itu paling sering. Rumah sakit Boromius, Bandung, itu sebulan sekali, pasti ketemu pasien namanya Arya Ramawijaya, suami saya. Dari mulai kaki puntung, dari mulai tangan putus, dari mulai dicangkok, itu dia punya tulang, ya pokoknya intinya kalau engkau lihat badan suami saya itu semuanya jahitan, ya. Nah intinya betul-betul saya bilang, Tuhan, apa yang mau kusaksikan kalau sampai suamiku kau panggil dalam keadaan dia belum bertobat, aku memberikan persembahan berbau harum Tuhan. Artinya Tuhan akan ubahkan semua kehidupanku, api kemuliaan Tuhan akan menyambar seluruh hidupku. Itu saya minta sama Tuhan. Dan apa yang terjadi, sister? Suami saya itu sehat. Hari ke-11 dia sadar dengan GCS yang sudah tinggal 6. Kata dokter hanya 7. Dan sekarang suami lain. Anak-anak saya tadi narkoba, itu luar biasa. 2 anak saya sekarang lagi ambil spesialis di Jerman, sayang itu karena anugerah Tuhan. Ekonomi Tuhan pulihkan, bukan hanya 1 tambah 1, 2, 30, 60 ribu kali lipat. Nah intinya, sister, di sini saya tidak ngomong tentang masalah ekonomi yang mesti hebat atau apapun, tapi kehidupanmu bisa dipulihkan oleh Tuhan. Waktu kita berikan persembahan berbau harum. Nah pertanyaan sekarang, tema kita adalah what can I do for you, Lord? Apa yang harus kulakukan padamu Tuhan? Kita buka ayat terakhir Hagai, ya. Kita buka ayat terakhir Hagai, ya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ya, ini pesan Tuhan kepada setiap kita. Kita buka Hagai 1 ayat 5 dan ayat 7. 2 kali Tuhan berfirman, artinya ini menjadi kerinduan daripada Tuhan. Waktu engkau berdoa, Tuhan, apa yang harus kulakukan Tuhan? Ini yang Tuhan sampaikan pada setiap kita. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Ayat ke-7. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Mari sister, kita nggak usah perhatikan keadaan teman-teman kita, jangan perhatikan keadaan suamimu, jangan perhatikan apa yang harus suamimu rubah, apa yang anakmu rubah, apa yang orang tuamu rubah, apa yang teman kita rubah. Tapi koreksi diri kita, persembahan apa yang kita sudah serahkan selama ini kepada Tuhan, yang berbau harumkah? Atau yang masih kejijikan bagi Tuhan. Ingat, Tuhan bukan melihat masalah kegiatannya. Kegiatan sama Tuhan itu nomor kesejuta. Tapi yang Tuhan cari adalah hati yang betul-betul mau berkata, aku mau lebih baik lagi Tuhan, aku mau berubah. Tuhan berkati. Yes. Boleh ada yang mau bertanya, silakan ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Indri atas sharing yes, sayang. Firman Tuhannya sangat memberkati. Oke, ibu-ibu, bagi yang ingin bertanya, dapat langsung saja menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat atau WA kepada nomor yang sudah tertera. Nah, Ibu Indri, sudah masuk satu pertanyaan, Ibu. Boleh, sayang. Pertanyaannya seperti ini. Ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, sebenarnya kita kan juga sedang memberikan persembahan kepada Tuhan. Betul. Nah, namun seringkali ada juga orang-orang yang memuji dan menyembah Tuhan hanya sekedar dengan menyanyi saja gitu, yes. tidak dengan hati mereka.
Nah, Yes. menurut Ibu Indri bagaimana? Apakah Tuhan akan menghukum mereka atau bagaimana respon Tuhan terhadap mereka? Nah, tadi kan kita udah bilang, jawabannya kan pada hari ini, what can I do for you, Lord? Betul. Nomor satu adalah bagian kita yang kita perhatikan, ya. Karena kita nggak tahu itu bagian Tuhan, sayang, ya. Yang penting kita sudah dengar firman Tuhan hari ini untuk supaya kita yang berikan persembahan yang berbau harum. Kalau teman-teman kita belum bisa, kita doakan. Tapi kalau kita mau tahu nanti kira-kira ya Tuhan marah nggak sama dia, nggak usah kita fokus ke sana. Mendingan kita fokus kepada diri kita. Sudahkah kita betul-betul memberikan persembahan berbau harum di hadapan Tuhan? Karena Tuhan tahu persis, penciuman Tuhan itu nggak gara-gara COVID-19 sekarang jadi nggak bisa mencium. Enggak. Kalau sekarang kan pasien COVID kan nggak bisa ada penciuman ya. Kalau Tuhan penciumannya tajam banget gitu loh. Mau kita pakai minyak wangi Chanel juga Tuhan tahu ini Chanel. Ini bukan persembahan kamu yang sesungguhnya. Tuhan tahu persis. Nah karena itu mari ya kita di hadapan Tuhan bagian kita aja kita lakukan sis. Ya saya percaya memang tadi bilang kalau mereka nggak sungguh-sungguh kita doakan mereka supaya sungguh-sungguh. Tapi bagian kita yang harus kita lebih fokus. Yes. Oke, baik. Terima kasih, Bu Indri. Ada pertanyaan selanjutnya, Ibu. Nah, mengenai sharing Ibu mengenai Raja Saul tadi. Mengapa Saul seorang raja kan sudah diurapi Tuhan, tapi kenapa dia masih bisa takut dan gemetar? Yes. Nah, kalau kita baca sister, ya kalau kita baca cerita, makanya nanti sister boleh baca di tentang Saul. Awalnya Saul itu adalah pribadi yang sangat luar biasa. Kapan dia mulai gemetar? Waktu dia mulai sudah kompromi. Waktu Tuhan bilang dia suruh membunuh Raja Agag, dia nggak bunuh loh. Yang tambun-tambunnya semuanya dia jaga. Artinya seringkali kadang-kadang kompromi itu membuat kita mulai ada rasa takut, ya. Karena nggak sesuai dengan maunya Tuhan. Dan terakhir dikatakan roh Tuhan meninggalkan dia. Makanya roh jahat yang ada dalam dia. Makanya dia gampang emosi, gampang marah, bahkan dia mau membunuh seorang Daud, ya. Tahu ceritanya. Jadi awalnya baik, tapi karena nggak kita pelihara, kita punya persembahan, membuat akhirnya kita bisa berubah. Maka jangan pernah pikir karena saya sudah ikut Tuhan dari dulu, pasti sampai nanti. Tidak bisa, dikatakan tadi ada perpindahan, dari yang depan bisa pindah ke belakang, tapi yang di belakang bisa pindah ke depan. Siapa contohnya? Perempuan Samaria, perempuan pezina, yang di belakang, barisan belakang. Tapi karena dia betul-betul ambil keputusan mau sungguh-sungguh pada Tuhan, dia bisa pindah di barisan depan. Makanya yang pertama kali melihat Yesus bangkit adalah siapa? Perempuan Maria Magdalena, pezina kelas berat. Jadi nggak jadi jaminan kalau kita nggak menjaga hidup kita. Persembahan itu harus dijaga. Tetap ya, minyak itu harus betul-betul dijaga. Jangan sampai persembahan itu hanya sekedar saja. Seperti itu, Cantik. Menarik sekali ya Ibu Indri. Jadi yang ingin saya garis bawahi di sini bahwa ternyata ketika kita tidak memelihara persembahan kita, maka itu akan mengubah karakter kita yang tadinya sungguh-sungguh sama Tuhan jadi tidak sungguh-sungguh ya. Yes. Paling gampang ngeceknya gini sayang. Paling gampang ngeceknya waktu kita sudah mulai agak melenceng, kita udah nggak peka lagi loh dengan kalau kita bikin nakal. Misalnya contoh soal gosip, kita nggak peka lagi itu salah. Kita anggap ya wajar aja Bu Indi kan keren lagi gosip sekarang, betul. Apalagi kalau gosip-gosip ya, gosip cantik. Nah, itu bedanya dengan seorang Daud. Daud itu menjaga persembahannya. Maka dikatakan waktu dia potong punca jubah Saul, dia deg-degan loh. Sampai dia bilang, aku nggak boleh mengusik orang yang diurapin Tuhan. Nah, tapi waktu kapan dia mulai nggak peka? Waktu dia ngeliat Betseba, karena dia mulai seorang diri, udah mulai kurang berjaga-jaga, mulai kurang dia berjaga-jaga dalam doanya. Jadi artinya semua orang bisa jatuh, tapi bedanya Tuhan katakan, aku tidak akan menghukum engkau kalau engkau kembali memberikan persembahan berbau harum. Itu yang hebatnya tentang Tuhan Yesus. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Yes. Untuk ibu-ibu yang lain, apakah ada pertanyaan lagi? Untuk pertanyaannya masih bisa kami tunggu. Mungkin sekitar, saya berikan waktu sekitar 2 menit ya untuk menunggu pertanyaan kembali. Yes. Ibu-ibunya pendiam-pendiam ya sayangnya. Iya, Bu. Biasanya ibu-ibu suka banyak nanya, ini kenapa jadi pendiam-pendiam ini, sister? Kalau pendiam-pendiam, Tuhan tuh suka yang agak cerewet dikit loh hari ini. Ayo coba, ya. Pasti pernah ngalamin, nggak mungkin nggak pernah ngalamin. Ibu ini yakin, ibu ini menyampaikan hari ini pasti ada yang pernah ngalamin dan mungkin sedang mengalami. Sister, nggak usah takut dengan yang namanya apapun yang pernah. Ingat, dikatakan orang benar jatuh, bisa, tapi tidak sampai tergeletak, karena tangan Tuhan yang menopang. Jadi nggak usah takut kalau kita pernah mungkin kepleset, atau pernah mungkin kita tergelincir. Percayalah, selama engkau dalam koridor Tuhan, selama engkau tetap menjaga, mau kembali menjaga mesbah, itu Tuhan bisa kembalikan semua. Jadi nggak usah takut dengan namanya kegagalan, mungkin pernah tergelincir atau apapun, karena Tuhan katakan tangan kananku yang memegang kita, seperti itu. Oke, baik Ibu Indri, ini ada satu pertanyaan lagi yang masuk. Oke. Bagaimana cara kita untuk tetap menjaga karakter dan kepekaan kita pada Tuhan? Bukankah kita seringkali up and down rohaninya? Yes.
Nah, yang nomor satu sayangku adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ya, Ibu Indri sekarang lagi banyak ambil sabbatical. Ya, sabbatical itu luar biasa, sister. Ya, awalnya saya ambil sabbatical itu 24 jam. Jadi saya nggak pegang HP, nggak ketemu dengan suami, nggak ketemu dengan anak-anak. Saya ambil kamar dan saya di sana hanya cuma doa, menyembah, memuji, baca firman dan juga sambil nulis-nulis firman seperti itu. Dan itu luar biasa. Engkau akan banyak dengar. Kita sampai bisa dengar suara Tuhan loh. Itu harus dilatih. Karena Tuhan mau ngomong pada setiap kita. Tuhan nggak hanya mau ngomong pada pendeta. Setiap kita Tuhan mau ngomong. Apalagi kita adalah anaknya. Ingat, kita adalah anaknya loh. Kita panggil dia Bapak. Di mana ada seorang Bapak nggak pengen ngomong dengan anaknya. Hanya sering kali kita sendiri nggak mau ngomong. Karena apa? Mungkin kita kesibukan. Atau mungkin kita anggap kita nggak layak menerima suara Tuhan. Siapa bilang? Semua kita bisa mendengar. Ya. Nah, salah satu adalah dengan kita punya hubungan. Yang kedua, cari komunitas. Komunitas menentukan. Karena kalau komunitas kita, komunitas yang terlalu gaul, yang hanya ngomong ini dan itu, hanya cuma ngomong dunia saja, cepat atau lambat kita akan terpengaruh. Karena dikatakan dengan siapa kita bergaul, jadi idah kita. Seperti itu. Oke, Ibu, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, Ibu, Yes. apakah Ibu Indri pernah terlibat utang piutang? Dan mungkin ini Ibu ini ingin bertanya bagaimana kita sebagai anak Tuhan menanggapi atau meresponi ketika kita memiliki utang atau piutang seperti itu. Yes. Ibu Indri pernah Ibu Indri tadi sampaikan, waktu saya pas pindah ke Bandung, itu kami waktu itu kebetulan suami saya mantan dulu itu banyak hutang dan saya waktu itu juga ikut tanda tangan dan saya mesti harus membayar waktu pas berpisah. Sister, itu nggak main-main. Itu saya jual rumah saya. Rumah yang begitu bagus luar biasa, bayangkan bisa dijual hanya cuma 450 juta. Padahal sekarang harganya sudah puluhan M. Itu pernah terjadi sama saya. Tapi saya aja ingat Tuhan, kalau aku harus membayar hutang, saya siap. Makanya kami pindah ke Bandung dengan tipe rumah 21, itu pun kontrak, sister. Bayangkan, kontrak tipe rumah 21. Anak naik turun angkot. Bahkan waktu terakhirnya sampai saya nggak punya uang sekolah, itu saya terpaksa ke BPR untuk pinjam dengan masukkan STNK mobil saya yang cuma sidekick. Itu pernah saya alamin. Tapi waktu engkau betul-betul membangun mesbah, percayalah, Tuhan kembalikan dengan cara yang tidak pernah kau pikirkan. Jangan takut dengan apa yang hilang. Tuhan kembalikan lebih daripada yang hilang. Itu pernah aku alami. Luar biasa ya, Bu ya. Yes. Oke, Ibu, pertanyaan selanjutnya. Kalau di kehidupan diberikan penyakit, apakah karena kesalahan pribadi atau pencobaan? Yes. Yes, jelas sekarang kita mesti, tadi dikatakan perhatian keadaan kita. Kalau Ibu ini sekarang makan tiap hari babi panggang, kira-kira kalau Ibu ini kolesterol, misalnya asam urat atau jantung, ya atau misalnya overweight, kira-kira yang salah Tuhan atau Ibu Indri? Yang buat Tuhan apa Ibu Indri? Nah, jadi jangan cepat-cepat kita bilang ini karena kehendak Tuhan. Kita harus lihat juga keadaan kita. Kalau kita kurang tidur malam ya, maka tiba-tiba kena vertigo. Itu yang bikin Tuhan atau kita? Kayak kemarin saya Tuhan izinkan para ikut sabbatical dalam keadaan melakukan kehendak Tuhan. Tapi gara-gara kurang berhikmat, saya tidur jam 12, bangun jam 3. Pengen belajar kayak Tuhan Yesus, bangun pagi-pagi benar waktu hari masih gelap. Apa yang terjadi, sister? 2 minggu saya kena vertigo. Bukan Tuhannya yang salah, bukan Tuhan yang izinkan. Saya tidak berhikmat. Maka waktu saya tahu itu salah, makanya saya tidur sekarang jam 10 malam, dan saya sekarang bangun jam 5. Sekarang saya sehat luar biasa. Intinya, jangan cepat-cepat kita katakan itu dari Tuhan. Tapi juga bisa dari Tuhan izinkan, bisa. Ya Tuhan izinkan. Tapi yang pasti kalau Tuhan izinkan itu, Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan kita. Pegang itu sebagai kekuatan kita. Kakak saya itu 3 orang kena kanker. Ya, 3 kena kanker, 1 kanker nasofaring, 1 kanker leukemia, 1 lagi kanker tulang ya. Tapi sampai hari ini mereka bisa sehat luar biasa. Kenapa? Mereka tetap semangat bahwa Tuhan sanggup berikan kesembuhan. Nah, intinya sakit, apakah itu nggak boleh? Bisa sakit, tapi kalau iman kita, kan dikatakan tadi kita bisa mengalahkan dunia, termasuk sakit penyakit. Ya, nah waktu suami saya juga tabrakan, apa waktu itu udah nggak ada harapan? Jelas nggak ada harapan, karena dokter mengatakan cuma hanya bisa 7 hari umurnya. GCS-nya yang normal seperti kita itu 15, kita bisa ngomong, bisa nyanyi, bisa tertawa, bisa segala macam. Suami saya tinggal 7, dan terakhir tinggal 5, seharusnya sudah nggak ada. Saya mohon Tuhan berikan kesempatan, dan di hadapan Tuhan semua itu nggak ada yang mustahil. Tuhan bisa ubahkan, membalikan tangan, sister. Akhirnya sekarang sehat luar biasa. Bahkan kalau dipikir-pikir sekarang, ya bukan hanya sekedar sehat, tapi boleh kami melayani bersama-sama. Kenapa bisa? Mesbah berbau harum bisa mengubahkan kehidupan kita. Api dari surga akan datang menghabiskan semua yang tidak baik dalam kehidupan kita. Ini yang saya alami. Oke, Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bu. Yes. Bagaimana kita tahu benar apa yang menjadi panggilan kita di hadapan Tuhan secara pelayanan? Oke, keren banget. Waktu Ibu Indri pas baru bertobat, Ibu Indri nggak pernah tahu Ibu ini seperti ini, sister. Karena terus terang saya sekolah itu sekolah bagian finance ya. Saya nggak pernah tahu dan saya nggak pernah baca Alkitab dan saya nggak pernah tahu tentang Alkitab ya. Itu fakta ya. Nah, waktu saya bertobat, saya mulai waktu pas lagi anak saya lahir itu saya sambil nyatain anak saya. Itu saya baca Alkitab. Ya, saya baca Alkitab itu saking begitu semangatnya, baru cinta mula-mula itu sampai saya baca kalau nggak salah 3 atau 4 kali dalam 7 kali.
Kejadian sampai Wahyu sampai tamat dalam waktu 3 bulan, bayangkan. Nggak cukup sampai di sana, saya mulai sewa-sewa kaset rohani. Saya dengar itu Awan Datu, saya dengar itu Gilbert Tumindong, Chris Manusama, saya dengar Pak Niko, semua saya dengerin. Itu sampai saya sewa 30 kaset setiap minggu. Satu kaset itu seminggu Rp1.000. Jadi 30.000 setiap minggu saya dengar. Saya catat semuanya, saya nggak ngerti kenapa. Sampai satu saat waktu suami saya lagi di penjara, itu saya ada di sana diajak sama pendeta, pelayanan di sana. Pelayanan saya pertama tahu ngapain, sister? Bukan bawa khotbah, tapi ngapain? Main kerincing-kerincing. Tahu kerincing-kerincing? Misalnya soraklah, kerincing, seperti itu. Dan betul-betul keluarga saya marah banget. Dia bilang, Indri, nggak level, kamu main kerincing. Bagaimana kamu S3 dari Amerika kok main kerincing. Saya bilang, kalau Tuhan suruh main kerincing dimanapun, saya siap. Karena buat saya, yang saya mau lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan itu saya lakukan. Sampai satu saat pendeta yang ngajak saya ke penjara, itu batuk. Nggak bisa ngomong, dan saya bawa firman. Dari sana, satu orang yang datang melihat temannya di penjara, dia sangat diberkati. Dia undang saya untuk Natal di universitas dia. Dari sana nyambung, sampai hari ini. Nah intinya apa? Jangan kita yang nentukan kita punya panggilan. Biar Tuhan yang bawa dengan cara Tuhan yang luar biasa. Seringkali kita pikir harus seperti ini, karena saya seperti ini. Enggak. Mungkin kau pintar nyanyi, belum tentu Tuhan pakai di sana. Mungkin kau pintar sekarang dalam keadaan menari, belum tentu Tuhan pakai di sana, tapi percayalah kalau Tuhan punya program, agenda Tuhan itu luar biasa. Saya terus terang yang tidak pernah baca Alkitab sebelumnya, kalau Tuhan bisa pakai sampai hari ini 21 tahun, itu karena kasih anugerah Tuhan. Saya mau kasih kesaksian sedikit lagi sayang. Waktu suami saya tabrakan, Tuhan suruh saya duduk turun dari mimbar. Saya turun dari mimbar 2 tahun, sister. Padahal kalau dulu ngundang saya, itu saking banyaknya undangan, itu bisa sampai harus minjem, sampai minta saya itu 2 tahun sebelumnya. Karena saya 1 bulan 60 kali, sister. 60 kali pelayanan dalam 1 bulan, bayangkan ya. Kadang-kadang 1 kali dalam gereja, itu bisa sampai 5-6 kali. Jam 6, jam 8, jam 10, jam 12, jam 4. Dan saya pikir itu betul semua. Satu saat suami saya tabrakan, Tuhan suruh bilang apa? Tinggalkan pelayanan, urus suami saya. Di sana saya urus suami saya 2 tahun, sister. Hanya cuma memandang rumput yang bergoyang. Tidak pernah ketemu orang. Dulu rambut saya panjang. Gara-gara nggak pernah ke salon, rambut saya rontok, maka dipotong seperti ini sekarang. Ya, tapi agak cantik dikit lah ya, sister ya. Oke ya. Nah, tapi intinya saya lakukan bagian saya. Apa yang terjadi di sana waktu saya urus suami saya? Dengan hanya cuma urus suami saya tok. Nggak pernah ketemu orang, nggak pernah terima telepon, nggak pernah ke salon, nggak pernah ngapa-ngapain. Hanya di rumah urus suami tok. Di sana saya mengerti ternyata pelayanan itu bukan hanya mimbar segala-galanya. Pelayanan keluarga yang sangat membutuhkan itu jauh lebih powerful daripada segala-galanya. Dan akhirnya saya diminta Tuhan lagi untuk mulai pelayanan. Suami saya bilang apa? Waktu itu sudah 2 tahun dia sembuh. Dia bilang, apa Indri kamu mesti pelayanan? Saya bilang, pelayanan apa? Saya takut salah lagi. Dia bilang, pelayanan perempuan. Namanya apa? Saya tanya. Dia bilang, namanya Sungai Sukacita. Saya bilang, kok Sungai Sukacita? Kok bukan Maranatha atau Agape atau apapun? Tahu dia bilang apa jawabannya? Terus terang, sama 2 tahun kamu mengurus saya. Tidak pernah saya lihat muka kamu cembetut sekalipun. Selalu happy-happy. Makanya namanya Sungai Sukacita. Nah, sister, kita bisa dipakai Tuhan dimanapun melayanin. Yang penting orang bisa berdampak dan Tuhan dimuliakan. Seperti itu. Oke, Bu. Ini ada satu pertanyaan terakhir ya, Bu ya. Oke. Setelah itu kita akan tutup. Yes. Bagaimana kita tahu kalau rasa sakit hati ke suami sudah hilang atau masih ada, Bu? Oke, keren banget, cantik. Nah, dulu saya, waktu dulu saya belum bisa ngampunin suami saya, tiba-tiba misalnya ada ngeliat sesuatu yang agak mirip-mirip, itu bisa panjang ceritanya. Itu kebongkar lagi semuanya, sampah-sampahnya keluar. Artinya, itu belum bisa, betul? Nah, dan juga pernah sekali waktu itu, pas kebetulan, itu nama perempuannya, itu sama dengan nama suami saya punya pacar sebelumnya. Nah, itu panjang ceritanya, bisa sampai lama ribut hanya gara-gara nama. Atau saya lagi lihat sekarang misalnya ada iklan. Ya kebetulan pacar suami saya itu dulu adalah pramugari. Ya. Nah kebetulan saya lihat iklan Garuda. Langsung ribut lagi. Nah itu berarti belum bisa mengampunin. Sekarang mau lihat iklan kayak, mau lihat apa kayak, nggak ada masalah. Karena semua orang pernah salah dong. Jangan pernah kita rasa cuma kita nggak pernah salah. Nah waktu itu sudah nggak terusik. Itu namanya sudah beres. Seperti itu, cantik. Oke, Ibu, terima kasih atas segala jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Kami semua sangat diberkati. Amin. Untuk selanjutnya, saya akan kembalikan kepada worship leader.